Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kudus kepunyaan Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita di dalam peribadahan kita saat ini. Kita masuki ibadah minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari saat ini kita mempersiapkan dan memantapkan diri untuk mengisi hidup yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan menghiasi hati melalui kebaikan-kebaikan, sehingga hidup kita dapat menjadi sarana terwujudnya damai sejahtera Tuhan. Kini mari kita akan mengangkat litani bersama secara bersautan dari Mazmur 45 ayat 2 dilanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan 10. Mazmur 45 ayat 2 dilanjutkan ayat 7 sampai 10, jemaat bagian yang masuk. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan saja kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Saudara-saudara, mari kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 428. Bait pertama, 5 dan 6. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Memang banyaklah tuai yang bekerja hanya sedikit. Minta dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning
kita pun terpilih mengerjakan tugas itu. Kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan, mari pada saat ini kita kiranya dapat saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara-saudara, tidak mudah untuk kita melakukan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi marilah kita menyadari pentingnya kasih, dan mari kita mengaku apa yang menjadi kekurangan, dosa, serta kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi, memohon pengampunan Tuhan dan pertolongannya. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Pemurah, di dalam Yesus Kristus yang penuh rahmat, inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh bertobat kepadamu. Kiranya demi rahmat-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam Yesus penebus kami, Engkau berkenan menguduskan kami dan menolong kami untuk menjalani hidup kasih yang menghidupkan, sehingga hari-hari kami senantiasa dapat memancarkan kehidupan kesukacitaan di dalam Kristus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini bagi setiap orang percaya yang mau mengaku setiap dosa dan pelanggarannya, Tuhan berkenan untuk memberikan anugerah-Nya serta petunjuk hidup baru, sebagaimana dinyatakan di dalam surat Timotius yang pertama, ayat 4, pasal 4 ayat 8 sampai 10, yang demikian: latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kini marilah kita bersama-sama mengingat kasih-Nya melalui persembahan dengan memperhatikan firman Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam surat Timotius yang pertama pula, pasal 6 ayatnya 10 sampai dengan 12. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita dengan penuh sukacita menghaturkan persembahan ini di dalam kebenaran, diiringi dengan PKJ 146 bait pertama sampai dengan kedua. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu dengan sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa syukur persembahan kita, serta memohon pertolongan untuk mendengarkan pelayanan sabda Tuhan. Allah kami yang maha murah, Engkau Allah yang menjadi kekuatan hidup kami. Engkaulah Allah yang juga menjadi keselamatan kami, serta kekuatan dalam hidup ini. Terpujilah namamu Tuhan, karena rahmat-Mu yang senantiasa bekerja dalam diri kami, sehingga Engkau memampukan kami di dalam segenap keadaan dan pergumulan kami. Dan kami semua selalu beroleh sukacita, damai sejahtera, karena karunia-Mu itu. Hari ini Tuhan, kami menghaturkan persembahan sebagai tanda kami yang mungkin terbatas, tetapi inilah yang bisa kami haturkan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengucap syukur, berterima kasih atas semua yang menjadi kemurahan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar apa yang menjadi kebutuhan hari-hari kami, ataupun juga kekuatan, kemampuan dalam fisik kami, secara lahiriah kami, tetapi juga hal yang penting pula di dalam kehidupan jiwa roh kami, sehingga kami senantiasa dimampukan untuk bisa mensyukuri, merasakan sukacita atas hari-hari pemberian Tuhan. Bahkan Engkau pun kiranya juga berkenan untuk memakai persembahan kami maupun hidup kami seutuhnya sebagai sarana untuk menyatakan karya-Mu yang agung, Injil keselamatan yang dari Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat. Dan Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu untuk pelayanan sabda yang akan kami terima pada saat ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk membuka pikiran hati kami, dan Roh Kudus penuhnya bertahta penuh, berkuasa atas hidup kami, sehingga kami dapat mendengarkan, tetapi juga dapat melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Secara khusus kami pun berdoa Tuhan untuk
kondisi jemaatmu yang saat ini tetap terus bergumul di dalam kondisi pandemi ini, ataupun juga untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka, ataupun untuk tetap mendapatkan kekuatan kesehatan mereka, bahkan untuk tetap terus bekerja, untuk tetap terus berusaha untuk belajar, dan tetap terus untuk bisa bekerja berpelayanan bersama dengan jemaatmu ini. Kiranya Tuhan tolong kami sebagai gerejamu, bahkan gereja-gereja lain pun di seluruh dunia ini, di Indonesia pula. Kiranya Engkau tetap kuatkan, mampukan kami untuk tetap bisa melangkah dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan, kami mendoakan buat pemerintah kami, berkati mereka, para pemimpin kami, sehingga mereka dapat Engkau pakai dengan tulus menyatakan pemulihan kesehatan masyarakat Indonesia ini. Bahkan kami benar-benar sangat menghargainya, dengan kerelaan kami pula untuk bisa mematuhi segenap aturan yang benar, yang baik, sehingga sedikit banyak akan mampu menyatakan kuasa Tuhan yang memulihkan dan tidak membawa keparahan di dalam lingkungan kami. Biarlah kami menjadi bagian dari teladan etika hidup yang benar, karena kasih Tuhan yang memampukan kami. Kami bisa benar-benar menunjukkan bahwa kami bisa menjadi warga negara yang baik, tapi sekaligus juga bisa menjadi bagian di dalam proses pemulihan masyarakat melalui apa yang bisa kami lakukan dengan sederhana, meskipun itu juga melalui kepatuhan kami dalam aturan pemerintah kami. Tuhan, kasihlah bangsa kami, dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesabaran, ketekunan bagi kami semuanya. Dan semuanya ini Tuhan kami serahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini kita akan mendengarkan pelayanan sabda. Pelayanan sabda yang akan kita terima yaitu dari Injil Markus. Injil Markus 7, ayatnya dari ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 15, serta ayat 21 sampai dengan 23. Demikian pemberitaan sabda Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah perbuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya.
Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari keluar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang-orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu tidak juga dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tentu tahu sebagai orang Jawa khususnya, karena sebagai GKJ tentu mayoritas adalah masyarakat Jawa atau kehidupan umat banyak yang berbasis dalam kebudayaan Jawa. Nah, kita mengenal yang namanya istilah otak-atik gathuk, baik dalam hal istilah sampai kepada hal-hal mensiasati sesuatu yang penting. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, misalnya orang Jawa ketika melihat atau memahami bulan Desember itu seringkali kemudian diartikan sebagai gede-gede nih sumber. Atau kalau Januari ya hujan sehari-hari. Memang kebetulan keadaannya, fenomena alamnya begitu. Tetapi apakah yang namanya Januari atau Desember itu benar-benar karena kebenaran dari apa yang dikatakan oleh orang Jawa itu sebagai cara otak-atik gathuk? Tentunya tidak. Dan ada banyak lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang menjadi persoalan-persoalan seperti ini. Memang ini sesuatu yang baik tetapi terbatas. Karena itu Bapak Ibu, kalaupun ini disebut sebagai ngelmu, maka ngelmu situasional Jawa ini bisa akan menjadi suloyo bila diterapkan tanpa adanya kaidah dan dipaksakan. Nah, dalam hal ini bisa memberikan gambaran pula Bapak Ibu serta saudara kasih Tuhan, keberadaan kita sebagai gereja Tuhan yang telah menerima keselamatan, hidup di dalam pengudusan dan dituntut untuk bisa hidup di dalam kesucian, sekaligus dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas perutusannya. Maka di sini kebenaran hidup dan pelayanan gereja tidak boleh mendasarkan pada prinsip otak-atik gathuk, meskipun kita adalah juga gereja yang didasarkan pada kondisi kehidupan masyarakat Jawa atau GKJ. Tidak boleh kita mendasarkan pada prinsip otak-atik gathuk. Tetapi justru kita pada hakikatnya harus penuh hikmat pada kaidah kebenaran Allah di dalam setiap langkah kehidupan dan pelayanan kita. Sehingga disitulah kita akan bisa melihat kebenaran yang menumbuhkan buah
kesejahteraan atau buah-buah kehidupan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam Injil Markus 7 ini. Yang jelas Bapak Ibu serta Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Markus 7 ini menyaksikan tentang tanggapan Yesus yang dikomplain oleh orang-orang Farisi maupun para ahli Taurat pada waktu itu, karena mereka melihat murid-murid Yesus pada satu kesempatan makan dengan tangan najis karena tidak dibasuh lebih dahulu. Jadi di sini jelas pokok persoalannya adalah tanggapan ada komplain dari orang-orang Farisi maupun para ahli Taurat kepada Yesus, dan Yesus menanggapi itu. Nah, Bapak Ibu serta Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu komplain terhadap Yesus? Yang jelas mereka menganggap bahwa apa yang baik sebagai aturan yang dibuat oleh manusia dari para nenek moyang yang telah menjadi adat istiadat lahiriah di dalam kehidupan mereka sebagai harga mati untuk ukuran kebenaran hidup umat. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun yang tidak melakukannya maka dianggap sebagai pelanggar yang melakukan pelanggaran, dan itu berarti bersalah, bahkan dapat disebut sebagai berdosa atau tadi yang disebut dengan istilah najis, sehingga pada akhirnya layak diberi sanksi yang keras. Nah, dari apa yang terjadi ini Bapak Ibu serta Saudara yang dikasihi Tuhan atas komplain para ahli Taurat maupun orang-orang Farisi, bagaimana tanggapan Yesus? Apa tanggapan Yesus kepada mereka dan mengapa Yesus melakukan tanggapan itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggapan Yesus adalah kritik. Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan sikap yang sok suci mereka atau sok saleh mereka, dan pada akhirnya dengan mudahnya menghakimi orang lain melalui aturan otak-atik gatuk mereka tadi sebagai pesakitan, yang mana nasib dan hak hidup orang lain pada akhirnya sebagai para orang yang dianggap melanggar akan ditentukan nasib mereka. Nah, inilah persoalannya, mengapa hal mendasar Yesus mengkritik. Inilah tanggapan Yesus sebagai kritikan yang penting atas sikap hidup mereka. Nah, tentu ada alasan-alasan penting, alasan-alasan yang mendasar mengapa Yesus mengkritik mereka. Ada 4 hal penting yang saling berhubungan erat Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus sesungguhnya sangat faham sekali, mengerti sekali akan maksud terselubung orang-orang Farisi maupun ahli Taurat itu ketika komplain kepadanya, yang sesungguhnya di situ karena mereka hanyalah tidak suka atas keberadaan sepak terjang Yesus di daerah atau di tengah lapangan kehidupan umat, sehingga dapat menimbulkan gejolak rakyat. Yang kedua Bapak Ibu serta Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga secara dialogis kembali kepada mereka yang berkomplain, bahwa Yesus mau menunjukkan bahwa sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang memperlakukan adat istiadat nenek moyang mereka itu sesungguhnya sangat berbahaya. Sebab tanpa kaidah kebenaran hakiki, aturan otak-atik gatuk mereka itu dapat dengan mudahnya dipakai untuk menjerat, bahkan untuk mencelakai orang, mencekal orang yang tidak disukai, khususnya kalangan lemah dan tak berdaya, ataupun yang sekilas dianggap tidak pro terhadap mereka sebagai yang memegang status quo. Nah, orang-orang seperti ini kemudian akhirnya dipinggirkan oleh para penguasa, bahkan disingkirkan, sehingga nasib mereka diperkosa, nasib mereka dirampas, termasuk itulah yang dimungkinkan untuk
dikenakan kepada Yesus sendiri beserta dengan para pengikutnya. Sedangkan yang ketiga Bapak Ibu, ketika tadi menjadi sebuah fenomena, maka dengan fenomena penyimpangan yang ditunjukkan itu juga Yesus mau mengingatkan kepada para pembencinya. Demikian pula dengan para khalayak, bahwa pemberlakuan tradisi nenek moyang mereka yang menjadi aturan otak-atik gatuk secara mutlak dan memaksa itu jelaslah menjadi kultus yang mengatasi kaidah hakiki dari perintah atau Taurat yang menjadi firman Allah itu sendiri. Dan penyimpangan yang terjadi itu jelas bukan suatu perbuatan taat, bukan menunjukkan sebuah rasa bakti kepada Allah, ataupun juga bukan menjadi sebuah sikap perbuatan ibadah kepada Allah, tetapi justru sebaliknya menista Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang keempat, Yesus pada akhirnya ingin mengajak khususnya para murid supaya dapat belajar dan berlaku benar atau menjadi orang yang hidupnya tidak najis, bukan karena aturan manusia yang terbatas sebagai ukuran mutlak bagi semua realitas lahiriah manusia, tetapi justru dengan kaidah hakiki perintah yang menjadi firman Allah itu. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ingin mengajak umatnya supaya mereka setiap saat dapat hidup benar, hidup tanpa kenajisan atau hidup sebagai orang yang suci, dengan menunjukkan sikap bakti sebagai orang taat atau sebagai bentuk ibadah mereka yang nyata di dalam segenap kehidupan mereka setiap hari. Bahkan setiap saat, sebagaimana juga kemudian dituturkan kembali oleh murid Yesus, yaitu Rasul Yakobus, sebagaimana dinyatakan atau ditulis di dalam Yakobus 1 ayat 17 sampai 27. Di situ ada beberapa poin penting, yaitu tidak mudah berkata yang tidak benar, atau pada akhir dalam perikop Yakobus ini disebut dengan dapat mengekang atau mengendalikan lidah, dan tidak mudah untuk menjadi pemarah, membuang segala yang kotor dan jahat, rela menerima firman yang telah tertanam dalam hati dengan lemah lembut, dan sekaligus menjadi pendengar dan pelaku, menjadi pendengar dan pelaku sebagai sikap etika kehidupan iman di tengah tanggung jawab pelayanan kasih Allah di dalam Kristus Yesus bagi kaum lemah maupun yang membutuhkan di dalam kesucian hidup yang teguh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penerapan kita pada saat ini agar kita benar-benar dapat hidup yang sungguh beribadah sebagai umat Tuhan, sebagai gereja yang kudus milik Kristus, sungguh-sungguh dapat taat, sungguh-sungguh dapat mau melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, maka mari senantiasa kita selalu berpedoman kepada kaidah hakiki, yaitu firman Tuhan, perintah apa yang Tuhan inginkan ke dalam kehidupan kita. Dan itu tentunya tidak bisa dimanipulasi oleh kepentingan, bahkan kemudian dilegalisasi dengan aturan-aturan kita sendiri, yang pada akhirnya tentu akan dapat kita lihat di dalam kehidupan bersama sangat bermasalah, sering menimbulkan gesekan dan konflik dan sebagainya. Bahkan bisa saja terjadi perpecahan. Dan itu juga bisa kita lihat fenomena ini tidak hanya di dalam kehidupan jemaat, tetapi juga bisa kita lihat dalam skop besar bagaimana kondisi di dalam dinamika masyarakat kita yang penuh dengan gejolak ini, karena pada dasarnya memang tidak ada kebenaran dari hakikat kebenaran Tuhan, tetapi justru lebih mengedepankan
aturan-aturan yang sangat terbatas, otak-atik gatuk demi sebuah ambisi dan kepentingan golongan tertentu, sehingga terjadi sebuah gejolak yang besar dalam masyarakat ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tentu kondisi ini tidak akan mensejahterakan. Gereja di dalam pelayanan juga ketika hanya mendasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan atau pengalaman-pengalaman lalu yang bisa saja memang itu dipakai oleh Tuhan, tetapi ini bukan menjadi makna dalam kebenaran itu sendiri, maka akan mendatangkan ketidaksejahteraan. Justru yang namanya kondisi senantiasa berubah dan tidak akan pernah bisa sama, tetapi melalui kebenaran Tuhan, hakikat perintah Tuhan ini, maka semuanya akan bisa dipahami, semuanya akan bisa dijangkau dengan hikmat pertolongan dari Roh Kudus. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mari sekali lagi kita dapat menjalani apa yang menjadi tugas perutusan kita dengan hidup yang sungguh-sungguh beribadah. Khususnya di masa-masa pandemi ini, mari kita hilangkan berbagai macam perbantahan, karena kita sendiri kadang-kadang tidak menguasai sebuah disiplin tertentu yang terkait secara khusus dengan pandemi ini. Tetapi yang jelas ada satu hal yang baik untuk bisa kita perhatikan, apa yang menjadi ketentuan-ketentuan pemerintah kiranya dapat kita disiplinkan dalam kehidupan kita, dan tetap terus percaya, berharap Tuhan memberkati pemerintah ataupun yang kita jalani dengan aturan itu. Maka percayalah, bangsa ini akan segera memperoleh kesejahteraannya. Kita benar-benar akan merasakan bagaimana pemulihan itu begitu cepat terjadi. Dan kita percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan hikmat kepada pemerintah untuk bisa melakukan langkah-langkah yang berkelanjutan, yang semakin hari semakin efektif di dalam menangani persoalan ini. Dan pada akhirnya disitulah kita akan melihat bagaimana apa yang jadi kebenaran firman Tuhan yang boleh memakai hamba-hambanya, yaitu para pemerintah kita, itu dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu juga kita jangan sampai lalai untuk tetap peduli mengasihi orang-orang di sekitar kita, karena bukan saja kita saja yang mengalami penderitaan, semua orang mengalami kesusahan. Tetapi ketika hanya bergumul di dalam kesusahan, hidup kita jadi tidak berarti apapun. Tapi adalah sesuatu yang indah dan luar biasa, dan ini adalah sebetulnya bisa dikatakan juga sebagai keajaiban. Kalaupun di dalam persoalan, tetapi kita tetap juga bisa peduli melakukan karya kasih Tuhan. Tuhan memakai apapun yang ada pada diri kita, sekecil apapun ketika kita lakukan. Dan itulah wujud kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan berkutat kepada sebuah teori, tetapi ada pada sebuah perbuatan yang didasari karena kita tahu akan kebenaran itu. Tuhan memberkati kita, Tuhan memulihkan kita, Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi kita maupun bangsa, negara, dan masyarakat kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan firman-Mu kepada kami. Apa yang menjadi kritik-Mu kepada orang-orang yang seringkali menyalahgunakan apa yang menjadi harkat tanggung jawab dan kebenaran yang Kau percayakan kepadanya, itu kiranya juga mengingatkan kepada kami agar kami tidak mudah untuk memanipulasi, tetapi bagaimana kami tetap memandang seluruh realitas kehidupan insan di sekitar kami ini sebagai hal yang penting untuk tetap kami layani, didasarkan atas apa yang menjadi kaidah hakikat perintah atau firman-Mu, sehingga pada akhirnya Tuhan semuanya akan dapat melihat kesejahteraan, semuanya akan dapat dipulihkan, dan kami terhindar dari berbagai macam persoalan dan gejolak yang tidak baik di dalam kehidupan bersama kami, baik di dalam jemaat ini, di tengah-tengah masyarakat kami, ataupun bangsa negara kami ini. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan yang baik dan benar sebagai cara kami taat beribadah kepada Tuhan, walaupun itu dalam perkara yang kecil sepele. Khususnya di masa-masa pandemi ini Tuhan, beri kami untuk tetap terus bersabar, kami untuk tetap teguh melakukan apa yang sudah kami jalani, sudah kami mulai sampai pada akhirnya nanti, sehingga pada akhirnya kami percaya bahwa sakit penyakit di tengah pandemi ini akan segera berlalu. Bahkan Tuhan akan memberikan kesejahteraan yang
besar kepada kami, bukan hanya secara fisik tetapi juga kesejahteraan batin kami, yang belajar dari hidup untuk saling peduli, saling melayani, saling mengasihi, meskipun kami berbeda satu di antara yang lain. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami demi kemuliaan nama Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita undang untuk bangkit berdiri. Sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita, maka mari kita akan menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini saatnya kita akan undur dari tempat peribadatan ini untuk melakukan apa yang menjadi perutusan Tuhan dalam firman-Nya yang kita terima saat ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Undurlah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama akan menjalankan perutusan hidup kita sebagai orang percaya untuk menyatakan peribadatan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan penghayatan bersama PKJ 264 bait pertama sampai dengan ketiga. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu?